Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi evolusi teori manajemen. Sebelum kami masuk kepada penjelasan materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Anggota kelompoknya terdiri dari yang pertama ada Agus Briansyah dengan NIM 21053050. Yang kedua Dini Adriani dengan NIM 21053061. Yang ketiga Imi Arisnawati dengan NIM 21053045. Untuk mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia, SPD, MPDE. Di dalam evolusi teori manajemen, terdapat beberapa cakupan materi yang akan kami bahas. Materi yang akan kami bahas adalah teori manajemen klasik, teori manajemen ilmiah, teori organisasi klasik, pendekatan hubungan manusiawi, aliran manajemen modern, serta teori perilaku organisasi. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Agis. Kepada Agis, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu mengenai evolusi teori manajemen. Sebelumnya, ada baiknya dulu kita mengetahui apa itu teori dan manfaat teori. Teori merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis. Dengan adanya teori, sangat bermanfaat sekali untuk menjelaskan fenomena, memprediksi, dan dapat mengurangi percobaan yang tidak efisien, serta dapat mencari sumber-sumber ide. Latar belakang terjadinya evolusi teori manajemen terjadi pada tahun 1776, di mana Adam Smith menerbitkan doktrin ekonomi klasik yang dikenal sebagai The Wealth of Nations. Yang kedua yaitu revolusi industri yang terjadi sekitar abad ke-20 di benua Eropa dan Amerika. Sehingga terjadi perubahan-perubahan dalam pengolahan produksi yang bertujuan untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi produksi. Sebelumnya kita pahami dulu dan kita ulang kembali apa itu manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan rangkaian kegiatan berupa pengendalian, perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dengan sumber-sumber manusia dan sumber-sumber daya lain. Sebenarnya ilmu manajemen ini sudah sangat jauh, sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Seperti contoh pembangunan piramida Abu Giza, pembangunan tembok besar Tiongkok dan Candi Borobudur. Untuk membangun semua ketiga bangunan ini tidak mungkin hanya membutuhkan sedikit pekerja ataupun perencanaan yang sangat matang, sehingga membutuhkan manajemen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sebenarnya ilmu ini sudah ada jauh sebelum Masehi, hanya saja teorinya saja yang diubah sesuai perkembangan zaman. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik pada umumnya menekankan pada suatu pendekatan bahwa pentingnya unsur tenaga kerja dalam suatu produksi dan memperbaiki kondisi tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi akan menaikkan produktivitas serta keuntungan perusahaan. Pionir manajemen klasik ini yaitu yang pertama Robert Owen yang dikenal sebagai bapak manajemen personalia. Dia merupakan seorang pemilik sekaligus manajer pabrik kapas di Inggris. Pada saat itu kondisi pabrik beliau sangat kacau sehingga dia harus mulai menciptakan sebuah ide agar perusahaan ini tidak bangkrut. Dan dia menemukan bahwa tenaga kerja ini sangat penting dalam suatu profesi. Dengan memperbaiki tenaga kerja, keuntungan produksi tersebut akan dicapai lebih besar. Charles Babbage merupakan seorang profesor matematika di Inggris. Beliau menekankan bahwa pekerjaan itu harus dibagi-bagi sesuai keterampilan dan spesifikasi tenaga kerja sehingga mudah dalam mengembangkan atau melakukan training terhadap tenaga kerja tersebut.
selanjutnya yaitu teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah muncul karena kebutuhan meningkatkan produktivitas. Ke-20 banyak sekali bermunculan perusahaan-perusahaan raksasa, sedangkan penawaran tenaga kerjanya sangat minim, sehingga para pionir manajemen ilmiah pertama itu Frederick Winslow Taylor menerapkan prinsip-prinsip dasar yang pertama yaitu pengembangan metode kerja untuk setiap elemen pekerjaan perlahan secara alamiah, seleksi dan pelatihan para pekerja dengan metode alamiah, pembagian tanggung jawab antara pimpinan dengan karyawan sesuai dengan kemampuannya, kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaan secara ilmiah, dan Taylor memberikan penekanan bahwa pentingnya perencanaan terlebih dahulu oleh para manajer serta tanggung jawab para manajer. Yaitu Frank dan Lillian merupakan sepasang suami istri yang sangat mengikuti perkembangan teori manajemen ilmiah. Frank Gilbert lebih menekankan pada studi jarak dan waktu, sedangkan istrinya menekankan pada aspek-aspek manusia dalam bekerja, seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Lillian Gilbert menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Psychology of Management yang sangat berguna sekali bagi karyawan. Itu Henry Albert. Beliau menekankan bahwa kerjasama yang saling menguntungkan tenaga kerja dan manajemen. Kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja. Ketiga, sistem insentif atau bonus untuk merangsang produktivitas para pekerja. Dan yang terakhir, penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Beliau sangat berjasa sekali terhadap bagian yang berfungsi sebagai perencanaan, koordinasi, serta pengawasan produksi. Tokoh selanjutnya yaitu Harrington Emerson. Dia mengemukakan 12 prinsip efisiensi. Yang pertama, tujuan dirumuskan dengan jelas. Kedua, kegiatan dilakukan masuk akal. Ketiga, adanya sikap yang cakap. Keempat, disiplin. Kelima, balas jasa yang ada. Keenam, laporan terpercaya, segera, akurat, dan ajak sistem informasi dan komunikasi. Ketujuh, pemberian perintah, perencanaan, serta pengurusan kerja. 8. Adanya standar dan schedule metode dan waktu singkat kegiatan. 9. Kondisi yang distandardisasi. 10. Operasi yang distandardisasi. 11. Instruksi praktis tertulis dan standar. Dan 12. Balas jasa efisiensi serta rencana insentif. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang harus diwakili kepada Yuni. Disilakan. Baiklah, selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai teori organisasi klasik. Di dalam teori organisasi klasik, di mana sebelumnya teori manajemen ilmiah memfokuskan pada upaya meningkatkan produktivitas. Teori organisasi klasik atau teori administrasi klasik ini memfokuskan pada kebutuhan mensistematisasi cara-cara pengelolaan organisasi yang dimana semakin kompleks. Terdapat ahli yang menggagaskan mengenai teori organisasi klasik ini. Yang pertama ada Henry Fayol, di mana Fayol membagi operasi-operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan yang tergantung satu dengan yang lain kegiatan-kegiatan tersebut. Di mana kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari teknik produksi dan manufacturing produk, komersial pembelian bahan baku dan penjualan produk, keuangan atau finansial, perolehan, dan penggunaan modal. Kemudian ada keamanan perlindungan karyawan dan kekayaan, akuntansi pelaporan dan pencatatan biaya, laba dan hutang, pembuatan neraca dan pengumpulan data statistik, kemudian manajerial. Kemudian Fayol merupakan orang pertama yang mengelompokkan kegiatan manajerial itu, yaitu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Henry Fayol juga memberikan 14 prinsip manajemen, yaitu terdiri dari pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan pengarahan, kepentingan individu, harus tunduk pada kepentingan organisasi, penggajian, sentralisasi, hierarki, perintah, persamaan, stabilitas staf, inisiatif, dan esprit de corps.
Kemudian teori organisasi klasik oleh James Money. Money mendefinisikan organisasi sebagai kelompok dua atau lebih orang yang bergabung untuk tujuan tertentu. Menurut Money, untuk merancang organisasi perlu diperhatikan 4 kaidah dasar, yaitu koordinasi, dimana syarat-syarat adanya koordinasi meliputi wewenang, saling melayani, perumusan tujuan dan disiplin. Yang kedua, prinsip skala. Proses skala mempunyai prinsip, prospek, dan pengaruh sendiri yang tercermin dari kepemimpinan, delegasi, dan definisi fungsional. Yang ketiga, prinsip fungsional. Adanya fungsionalisme, bermacam-macam tugas yang berbeda. Yang keempat, prinsip staff, kejelasan perbedaan antara staff dan pelayan. Kemudian ada Marie Parker Collett, di mana beliau memasukkan elemen manusia dan struktur organisasi di dalam analisisnya, di mana model perilaku pengendalian organisasi terdiri dari pengendalian diri, pengendalian kelompok, pengendalian bersama, dan pionir dan Marie Parker Collett ini merupakan pionir dalam aliran perilaku. Kemudian ada Chester L. Gardner. Beliau mengembangkan teori organisasi, di mana di dalam organisasi formal seperti perusahaan terdapat kelompok informal, keseimbangan antara tujuan organisasi dan individu, atau dikenal dengan konsep zone of acceptance atau wilayah kebersamaan. Dan beliau merupakan salah satu pionir dalam aliran penelitian. Selanjutnya masuk ke pendekatan hubungan manusiawi atau teori hubungan manusiawi. Teori hubungan manusiawi atau perilaku manusia atau yang dikenal dengan neoklasik muncul karena ketidakpuasan yang dikemukakan pendekatan klasik, bahwa teori klasik yang berorientasi pada tugas itu membuat pekerjaan menjadi monoton dan membosankan, sehingga menimbulkan stres antar karyawan dan tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi serta keharmonisan kerja, di mana para manajer masih menghadapi kesulitan dan frustasi karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional, sehingga muncul aliran hubungan manusiawi perilaku manusia yang dianggap penting dalam suatu organisasi perusahaan. Terdapat beberapa ahli aliran ini, yaitu yang pertama ada Hugo Munsterberg, atau dikenal dengan Bapak Psikologi Industri. Beliau mengukakan bahwa untuk mencapai peningkatan dilakukan dengan melalui 3 cara, yaitu the best possible person, penemuan orang yang cocok, yang kedua the best possible work, penciptaan kondisi kerja yang baik, yang ketiga the best possible effect, penggunaan hasil yang baik. Yang kedua, Alton Mayo. Alton Mayo melakukan eksperimen tentang perilaku manusia dalam situasi kerja. Eksperimen itu disebut dengan eksperimen Hawthorne dengan lokasi di pabrik Western Electric, Hawthorne, dekat Chicago pada tahun 1927-1930. Dari eksperimennya tersebut disimpulkan bahwa perhatian khusus dapat menyebabkan seseorang meningkatkan usahanya. Dan dalam riset lain yang dilakukannya adanya pengaruh pencahayaan pabrik aktif dengan produktivitas karyawan, bahwa penerangan yang kurang dapat menurunkan produktivitas karyawan. Selanjutnya, untuk materi penjelasan aliran manajemen modern yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dini. Kepada Dini, terima kasih. Baiklah, saya Dini Andriani akan melanjutkan presentasi tentang aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern. Manajemen modern berkembang melalui 2 jalur yang berbeda, yaitu jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Kedua, dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif atau operation research, dan manajemen sains atau manajemen operasi. Tantangan manajemen kontemporer atau modern. Satu dari tantangan yang paling penting yang dihadapi oleh manajer pada saat ini adalah kurangnya tenaga kerja. Tantangan penting yang kedua saat ini adalah manajemen keanekaragaman atau manajemen of diversity. Keanekaragaman adalah perbedaan antar orang, sementara keanekaragaman mungkin mempunyai banyak dimensi. Kebanyakan manajer cenderung untuk berfokus pada umur, gender, etnis, dan kemampuan atau ketidakmampuan fisik. Tantangan manajemen lainnya yang harus dipersiapkan oleh manajer adalah perubahan.
Tantangan manajemen penting lainnya pada saat ini adalah sederetan cara pengorganisasian baru yang kompleks yang dapat dipertimbangkan oleh manajer. Tantangan manajemen lain yang telah menjadi semakin penting adalah etika dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah tentang teori perilaku organisasi. Teori perilaku organisasi. Perkembangan aliran perilaku organisasi ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Tokoh ahli aliran ini yaitu Abraham Maslow mengemukakan adanya hierarki kebutuhan dan penjelasannya tentang perilaku manusia dan dinamika proses motivasi. Yang kedua, Douglas McGregor. Dengan teori X dan teori Y-nya, teori X adalah pandangan negatif dan teori Y adalah pandangan N usul positif. Yang ketiga adalah Frederick Herbert. Menguraikan teori motivasi higienis Ulkan atau teori dua faktor. Yang keempat, Robert Blake dan Jen Mountain. Membahas 5 gota gaya kepemimpinan dengan kisi-kisi manajerial atau managerial grid. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu evolusi perkembangan manajemen ini selalu terjadi hingga sekarang. Seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebuah perusahaan yang harus melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman, di mana seorang manajer dan anggotanya melakukan evolusi yang lebih baik agar perusahaan itu berjalan dengan lancar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Hanya itu yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.